Aku udah mulai masuk ya hari Senin itu. Eh, harusnya besok sih. Tadi nggak terlalu masuk juga. Besok aku udah start kerja normal. Yang competition udah mulai tak bales. Yang case-case quality atau QC mungkin besok udah aku bales. Dan assessment akan aku keluarin besok pagi atau nanti malam. Jadi lebih cepat guys, assessment itu. Deadline-nya masih sama tapi ini lebih cepat keluarnya. Oh, Kahoot yang PS Mas. Oh, boleh boleh. Kahoot yang PS boleh ku update juga. Oke, thank you banget yang udah hadir. Ini adalah kultur yang pertama setelah kita libur Lebaran ya. Anyway, kultur nanti akan diisi split ya. Jadi nggak cuma diisi oleh QC, tim QC, akan diisi oleh tim dari internasional juga. Yang tentunya materinya akan pasti lebih asik banget. Dan aku mengharapkan audiens itu kita at least 30% atau sampai 40% tutor yang datang. Karena diisi oleh Mariam, itu head head of development dari Algo Algo Internasional. Itu sangat bagus banget karena materinya eh, sangat bagus dan benar-benar aku udah beberapa kali meeting dengan orangnya sangat interaktif juga. Nah, itu nanti itu aku nanti akan helpful buat kita semua ya karena Mariam juga berexperience di dalam hal teaching dan metodologi. Jadi nanti tunggu aja stay update-nya. Kita akan ada eh, kultur diisi oleh dari tim Alku Internasional dan pastinya nanti akan menggunakan bahasa Inggris. Oke guys, langsung saja kita akan masuk ke materi hari ini. Ah, kok masuk ke materi? Kita akan masuk ke kultur. Nah, terbiasa ngajar nih. Nah, kita akan masuk ke partnering with parents to nurture young coders. Nah, bagaimana itu strategi untuk tutors, untuk build trust, dan collaboration in tech education dengan parents. Nah, ini hubungannya adalah komunikasi with parents. Nah, lanjut adalah ke, oh iya, aku belum memperkenalkan diri, dan di sini aku nggak sendiri ya, aku sama speaker dari QC juga, Mas Neil. Eh, Nah, ini yang belum kenal sama Mas Neil, beliau juga baru masuk di QC bulan lalu, dan hari ini juga ikut buat ngisi speaker. Dan ada juga nanti dari tim operasional, tim data, ada Kak Kolisah juga akan yang ngisi untuk untuk eh, soal altcoin. Oke, lanjut. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah challenge yang terjadi dan kita benar hadapi adalah eh, dan ini berdasarkan penelitian dan berdasarkan case-case yang udah kita tangani adalah ada beberapa challenge yang kita hadapi seputar communication with parents, seputar bagaimana kita menghadapi parents dalam keseharian kita mengirim feedback, bagaimana kita mengabari mereka tentang progres anak, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan mereka itu mempunyai banyak challenge yang aku sebagian besar aku rangkum dalam ketiga masalah ini, yaitu adalah misaligned expectation. Apa itu misaligned expectation tuh? Jadi kayak gini, 68% orang tua ingin hasil yang cepat dalam kursus. Nah, ya. Nah, padahal kursus coding itu enggak sekali jadi. Itu beda sama hmm, kursus belajar masak. Beda. Kursus belajar masak, kalian diajarin datang seminggu, udah pasti diajarin masak nasi goreng mungkin udah bisa. Atau diajarin teori-teori ini besok bisa masak nasi goreng. Nah, coding adalah sesuatu yang bertahap sampai 8 bulan sampai ke depannya sampai mereka bisa membuat sesuatu dan itu learning yang konsisten dan jangka panjang. Nah, tapi 68% parents nyatanya pengen hasil yang cepat dan technical communication gap. Nah, ini juga penting. 55% orang tua itu tidak mampu membantu anak belajar coding di rumah. Nah, ini data dari Code ORG tahun 2022 yang tentunya dari riset luar negeri ya. Kalau mungkin itu risetnya dari Indonesia, datanya lebih gede lagi. Siapa yang ngerti coding? Nah, orang tua mana? Kan jarang. Mungkin datanya
eh 70% orang tua nggak bisa ngajarin coding atau 80%. Nah, yang kedua adalah lack of home support. Nah, 72% orang tua itu kesulitan memahami istilah teknis seperti debugging loops, terus conditional statement, habis itu library. Coba kalian kirim feedback kayak gini. Hello parents, hari ini misalnya namanya Jason. Jason sudah belajar library menggunakan Pygame. Nah, Jason hari ini membuat karakternya menggunakan kelas. Habis itu, Jason membuat gamenya menggunakan while looping dengan menampilkan karakter. Habis itu, karakternya bisa gamenya nanti ke depannya bisa win and lose. Kalian ngirim feedback dengan model seperti itu. Kira-kira Paras yang baca gimana? Iya, kayak gitu. Pasti jawabannya seperti itu. Iya, boleh, Mister. Gimana saja, Mister. Saya nggak ngerti soal itu. Iya, benar. Karena bahasa-bahasa susah. Ya kan? Jempol, makasih, Mas. Ya, 2M, makasih, Mbak. Makasih, Mas. Nah, seperti itu jawabannya. Karena ada gap bahasa di sana. Yang kalau kita terjemahin itu hal yang susah, ya kan? Karena ada gap bahasa. Nah, di situ. Nah, jempol mohon maaf maksudnya. Nah, itu yang dimaksud gap bahasa ya. Nah, maka dari itu kita selain bukan selain ya. Nah, challenge-nya sebagai teacher adalah kita juga akan menjadi text translator. Nah, translator itu gimana? Jadi supaya gap itu nggak terlalu jauh sama si parents, ya. Kalau sama murid, ya teman-teman, aku yakin nilai kalian QC itu bagus 70% ke atas. Event itu standarnya udah dirubah. Event itu eh, yang menilai pun siapapun aja. QC-QC dari tempat kita. Tempat kalian itu sudah bagus. Sudah cukup bagus untuk dinilai video-videonya. Yang pertama adalah kalian menggunakan bahasa yang simple, mudah dipahami anak-anak. Kalian dapat poinnya itu. Kalian menggunakan eh, bahasa sehari-hari, contoh yang relevan, misalnya belajar if else. Oh, if else itu digunakan di seperti kamu ada lampu merah, ketika lampu merah jalan, lampu merah merah, kamu berhenti ketika lampu hijau jalan, itu if else. Ketika kamu belajar algoritma, itu seperti kamu bangun pagi, terus bersiap-siap untuk mandi, pakai baju, pakai seragam, makan, terus berangkat sekolah. Aku sering lihat dan 70-80% kita, tutor kita, mengajar menggunakan metode seperti itu. Itu hal yang bagus. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang simple, dan kedua adalah bahasa yang mudah dipahami. Contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Itu digunakan oleh tutor-tutor kita. Tapi apakah kalian merasa menggunakan itu juga dengan parents? Nah, itu adalah PR kita bersama. Nah, yang kedua adalah fokus pada soft skill. Nah, kayak gini. Dan rekomendasikan coding non screen di rumah. Ini juga bisa. Nanti soft skill problem, kreativitas, proyek dan proyek nyata. Dan kolaboratif goal setting, kita ajak orang tua menentukan target berbasis minat minat anak gitu. Kadang tuh kita mesti paham ya, parents itu tujuan tujuannya nyekolahin anaknya di algo itu kenapa? Kadang itu kita harus paham dulu. Nah, karena eh, tujuan parents itu mempengaruhi ekspektasi parents terhadap anaknya, terhadap apa yang dia dapat. Betul dong, ya kan? Nah, tujuan parents itu nyekolahin anaknya di tempat kita adalah mereka mempunyai tujuan dan ekspektasi. Itu selaras, ya kan? Ada yang disekolahin di sini tujuannya adalah biar, walaupun ini kadang nggak relevan ya, diajarin coding biar jago matematika. Ya, kurang relevan sebenarnya. Logika dan matematika itu hal yang beda. Nah, tapi kita mesti tahu dulu. Terus yang kedua adalah hmm, sekolahin coding biar bisa bikin game. Nah, itu
enak tuh tujuannya, udah pasti kan. Terus sekolahin desain biar lebih jago gambar, atau sekolahin coding karena lihat iklan. Waduh, itu nggak punya tujuan juga, tapi mereka tertarik. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita mesti paham dulu tujuannya, karena itu akan yang menjadi ekspektasinya. Nah, terus ini ada data dari Stanford bahwa siswa dengan orang tua yang paham tujuan kursus coding 3 kali lebih termotivasi. Maka dari itu, nah sebagai tutor kita juga kasih tahu dari tujuan dan ekspektasinya parents itu soal anaknya yang belajar coding. Kita kasih tahu tujuan coding itu sendiri buat apa. Karena kalau kita tidak bisa menyampaikan ke baik dengan parents ya, alhasil parents itu nggak merasa nggak dapat apa-apa di di pelajaran ini, ya kan? Nggak dapat sesuai ekspektasinya atau sesuai yang ia bayangkan. Padahal kan tujuannya belajar coding itu kan hal-hal yang bagus. Nah, mereka nggak dapat jawaban-jawaban itu. So dari itu kita bisa bisa provide itu. Nah, caranya gimana kita provide-nya? Nah, action plan. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan adalah feedback berbasis project. Nah, syukurlah kita mempunyai kabinet. Kalau kalian explore kabinet itu harus tahu dong kabinet. Oke, short quiz. Kabinet di bagian feedback itu ada apa aja sih yang perlu kalian isi? Short quiz. Feedback, Kak. Student feedback. Apalagi apa yang perlu diisi? Ada 3 kolom tuh. ID, student feedback, sama project. Nah, nah, ini sudah enak banget. Karena ini sebanding selurus dengan tujuan kita. Feedback berbasis project. Parents tuh nggak peduli dengan progresnya. Kalau kalian misalnya eh, fokus orientasinya pada progres, oh anak ini udah bisa ini, anak ini udah tahu soal if loh, anak ini sudah tahu soal eh misalnya while loop loh, anak ini sudah apa, dengan kalian kasih istilah-istilah susah, eh bukan nggak peduli ya, tapi kurang tersampaikan ya. Jadi apa yang jadi harapan parents itu kurang kejawab dengan kalian kasih pelaporan progres sebenarnya ya. Walaupun itu adalah hal yang bagus. Menurutku, alih-alih kalian kasih laporan progres, selain progres ya, ada halnya yang bagus, kalian kasih laporan bahwa anaknya udah bisa bikin apa. Trust me. Oke? Jadi kalau anaknya itu udah bisa bikin apa, itu lebih disukai parents daripada kalian laporan progresnya. Fokuslah berorientasi pada hasil. Event progress penting ya, tapi hasil itu lebih penting gitu. Malah itu gini, salah ya. Ketika kalian menyampaikan progres, 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 tapi hasilnya cuma ada di next level. Karena next level harus ada projectnya kan. Nah, itu eh hal yang ya sebenarnya oke tapi kurang bagus. Kenapa? Karena ketika kita beberapa modul itu mempunyai udah beberapa kali project kelas. Nah, daripada itu disampaikan, daripada progres-progres yang disampaikan, mendingan disampaikan hasil karyanya. Jadi ada sebelum ikut coding udah bisa, belum bisa ini, setelah ikut coding bisa ini. Nah, itu yang disampaikan. Nah, samakan persepsi juga ke parents bahwa apa yang didapatkan setelah berakhir mengikuti kursus dan apa lanjutannya. Nah, ini termasuk ke next level juga. Mereka itu udah bisa ngapain, lanjutannya setelah ini bisa ngapain. Itu harus disampaikan. Nah, next adalah fokus pada hasil yang dicapai, bukan proses untuk itu. Nah, boleh kalian menyampaikan, oh progres student itu seperti itu. Nggak salah, aku bilang menyampaikan progres dengan menggunakan tutor kabinet, terus menggunakan eh, feedback-feedback yang personal feedback yang udah kalian bikin tiap bulan itu nggak salah. Itu hal yang benar, hal yang operasional, hal yang benar buat dilakuin. Tapi lampirkan
apa yang udah dibikin oleh murid akan lebih dihargai. Pertama, kedua, pesan-pesan belajar coding itu tersampaikan, ya, karena ada hasil yang real. Tuh. Oke. Nah, ini terus impact-nya apa? Ini terakhir ya, 15 menit. Terakhir adalah success story when the parents become coding alias. Nah, itu apa? Itu adalah kita mempunyai student impact yang bagus, yaitu peningkatan kepercayaan diri di dalam presentasi proyek. Yang pertama, ketika proyek-proyek itu disampaikan ke parents, ya kan, nanti parentsnya juga mendukung kan ke muridnya, dan muridnya juga bisa membuat proyeknya, ya kan, ada proyeknya, parents tahu, muridnya juga bisa bikin proyeknya, dan melatih melatih dia buat presentasi. Harapannya mereka ngapain? Ikut lomba di Algo, terus proyeknya diupload di IG, atau something, sesuatu yang membanggakan lah, atau bisa kita kasih platform buat ke sana. Kita bisa sediakan, kita yang mikir, aku nanti yang mikir akan sama-sama tim, tim manajemen yang akan mikir itu. Tapi yang penting adalah anak-anaknya siap, daripada progres-progres tadi adalah eh, anaknya bisa ngapain. Nah, retensi siswa itu naik 50% saat orang tua itu aktif. Benar. Coba kalian bandingkan, bandingkan ya, bandingkan retention. Ini suaraku kedengaran jelas ya. Bandingkan retention siswa yang sering ngobrol sama kalian, sering komunikasi sama kalian, sama retention parents yang kasih jempol doang. Coba bandingin. Aku nggak punya datanya karena aku nggak sempat tampilin itu. Tapi coba coba bandingin. Nah, ketika eh, semakin kalian kelihatan hasilnya ke parents, itu semakin naik retentionnya. Dan itu adalah harapan-harapan kita semua. Karena yang full time ketika retentionnya sampai next level, udah dapat bonus. Terus yang semua semua senang dengan retention yang tinggi. Oke, tutor senang. Terus kalau full time juga akan dapat bonus. KPI juga bagus. Itu yang kita harapkan. Dan parent satisfaction udah pasti tahu. Kita lihat Instagram di Algo Nova. Aku juga mau pamer salah satu proyekku. Kalian bisa ketik aja di hashtag Algo Nova Indonesia. Nah, di Instagram terus pilih yang Reels. Nah, itu adalah suatu bentuk parent satisfaction dan suatu bentuk karya uji karya kita, bahwa anak-anak kita, kita tell the world bahwa anak-anak kita bisa ngerjain coding, bahwa anak-anak kita bisa bikin karya itu. Nah, itu salah satu parents collaboration yang gede lewat mm-mm, lewat lewat apa itu, lewat lewat collaboration with parents dan competition di Algonova, bahwa di Algonova Indonesia itu benar-benar sekolah sekolah coding yang kita bisa memprovide anak sampai bisa ngerjain project, dan itu terbukti dari hashtag dan coba ketik reels. Nah, mungkin anak-anak kalian juga mengupload projectnya di sana. Silahkan check it out di Instagram kalian masing-masing. Itu adalah bukti nyata. Yang ketiga adalah company reputation. Nah, itu kita yang akan bangun sampai sekarang, bahwa garda terdepan itu juga ya tutor, yang bikin sustainable bahwa reputation company ini adalah tutor juga, karena sales itu cuma di depan aja, nanti udah pasti bagus lah kalau itu, karena kan mereka harus jualan. Tapi kalau supaya supaya muridnya sustain dan kita bisa menjaga murid untuk selalu learning learning jangka panjang dengan kita, kita kita harus jaga company reputation ini dengan quality, dan kita pastikan anak-anak itu bisa mengerjakan project dan tersampaikan dengan baik ke parents-nya. Itu. Lalu closing quotes dari aku adalah, coding bukan hanya tentang kode dan membangun pola pikir, orang tua adalah partner terbaik untuk memperkuatnya. Jadi bangun hubungan dengan parents, fokus pada hasil, dan terakhir adalah gunakan bahasa-bahasa
samakan gap dan persepsi ke mereka. Cari tahu tujuannya, kasih solusi untuk yang jadi kekhawatiran mereka. So, lihat KPI kalau kalian ke depannya, kalau kalian terapin ini, kalau nanti student next level kalian masih gitu-gitu aja, nanti kita boleh ngobrol. Tapi kalau kalian eh, mengalami peningkatan yang signifikan, nanti kalian boleh chat ke aku bahwa kasih tahu, oh bener aku nerapin ini, next level aku, terus retention atau graduation next level aku jadi naik. Oke, itu aja yang aku sampaikan. Akan dilanjut dengan Mas Nel, cara-cara langsungnya sebagai tutor apa yang bisa kita lakukan. Aku akan stop share screen. Nah, nanti akan dilanjut dengan Kak Kolisa juga. Thank you guys. Oke, terima kasih Mas Galang. Eh, Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nil Royan, boleh dipanggil Nil. Saya salah satu tutor dari Algorithmics dan mungkin kalau sekarang sudah hampir mau 2 tahun ya di sini dari Algorithmics sampai sekarang namanya Algonova ya. Oke, di sini saya akan sharing aja sebetulnya ya tentang topik building strong parents tutor relationship. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada beberapa materi yang mungkin akan saya coba bahas. Pertama, intinya kenapa sih hubungan dengan parents itu penting? Kemudian, gimana sih cara untuk menjalin hubungan jangka panjang dan saling percaya? Dan kemudian cara komunikasi yang membangun dan berkelanjutan. Dan juga strategi peningkatan eh, keterlibatan orang tua di dalam pembelajaran. Dan tentunya ada aksi ya dari kita sebagai tutornya gitu. Oke, kita langsung aja karena keterbatasan waktu juga. Oke, the importance of parent-tutor relationship. Nah, kenapa hubungan orang tua dan tutor itu penting? Pertama, kita harus menyelarasan peran orang tua dan tutor. Jadi, ibaratnya tujuan kita tuh harus sama ya. Kalau nggak sama juga mirip-mirip lah gitu. Misalkan kita tanya dulu ke orang tua, eh ini goalsnya itu apa sih gitu kan. Meskipun kita ada metodologinya, tapi coba tanyakan kepada orang tua ini memasukkan ke algorithmics itu tujuannya apa. Apalagi kalau private kan itu bisa kita langsung ini ya follow up gitu. Nah kalau misalkan yang lain gimana kalau grup? Grup itu bisa tanya ke anak-anaknya gitu pas saat perkenalan. Jadi pas pertemuan pertama itu betul-betul sangat penting teman-teman. Jadi cara kita berkomunikasi dengan mereka, kemudian cara kita untuk bertanya perihal mereka itu juga mempengaruhi ya ke depannya. Nah, itu bisa ditanyakan kepada anak-anak atau kepada murid. Jadi mereka sih tujuannya apa gitu. Biasanya kalau anak-anak kebanyakannya sih mereka pada jujur ya. Jadi nanti tuh misalkan, oh aku karena disuruh orang tua, oh aku karena memang ingin bikin game dan sebagainya. Nah, itu boleh ditulis ya. Oke, kemudian meningkatkan keberhasilan akademik dan emosional anak tentunya dengan hubungan kita dengan orang tua terjaga gitu. Itu akan meningkatkan keberhasilan ya dari apalagi kita kan misalkan punya tujuan masing-masing mau bikin game dan segala macam itu nanti anaknya emosinya terbantu ya. Jadi oh iya aku didukung nih sama orang tua. Tinggal aku fokusnya aja kemudian kita sebagai tutor tinggal mengarahkan dan juga tinggal push sedikit aja ya. Itu akan lebih memudahkan. Nah, kemudian membentuk support system yang kuat dan berkelanjutan. Nah, tentunya tadi ini masih berkaitan dengan poin yang kedua. Ini akan membantu, sangat-sangat akan membantu terhadap mood si anak dan juga motivasinya. Okay, behind every successful student is a circle of trust, led by the tutor and the parents. Nah, mirip sama yang Mas Galang tadi tampilkan ya. Oke, kemudian yang kedua, trust building strategies. Nah, di sini ada strategi jadi untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Pertama, kenali orang tua secara personal. Nah, ini kenalan apa gimana gitu kan, nggak usah gitu kan, kita juga kan ibaratnya udah tahu ini orang tua si A orang tua si B, nggak usah tanya ibu namanya siapa kerjanya gimana, nggak usah, cukup cari topik yang mana itu memang berkaitan dengan orang tua karena memang
orang hampir mungkin saya gak punya datanya, tapi ini pengalaman saya baik di dunia industri dan segala macamnya, hampir semua orang tua. Jadi kalau misalkan diajak ngobrol atau apa, apalagi perihal keluarganya, perihal anaknya, itu akan bersemangat gitu. Jadi interest, interest banget gitu. Jadi, eh nah contoh misalkan seperti ini ya. Biasanya anak anak ibu belajar paling semangat jam berapa gitu kan? Atau misalkan ada kegiatan yang disukain nggak gitu? Atau hobi anaknya gimana gitu? Nah itu nanti akan membuka topik untuk kita bisa mengetahui ini karakter orang tuanya gimana sih? Kayak tadi misalkan ada yang suka misalkan kasih emot salam aja, terus kasih emot jempol, terus kasih emoticon yang smile aja. Nah, atau ada juga yang lope ya, itu macam-macam. Nah, itu kita bisa tahu, dan kadang ada juga orang tua yang memang cuman dibaca aja gitu kan, meskipun kita ibaratnya udah kasih feedback yang mana misalkan itu tentang kemajuan anaknya, ya dalam artian cuman baca aja gitu kan. Nah itu nggak usah baper, eh dibawa enjoy aja teman-teman, dilanjutkan terus aja karena mungkin biasanya itu orang tuanya itu mereka pada sibuk gitu, sibuk bekerja. Dan kebanyakan sih kalau misalkan private itu, kalau misalkan orang yang seperti itu sibuk bekerja, akan dialihkan ke anaknya biasanya. Kalau misalkan yang cuman read tapi tetap kita laporan ke ibunya gitu kan. Tapi biasanya kalau misalkan ada hal yang penting yang kita tanyakan, itu dijawab kok. Oke, transparansi dalam menyampaikan kendala. Nah, ini nanti akan saya contohkan. Jadi kita jangan disembunyi-sembunyiin ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada memang kendala, itu disampaikan aja. Tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Dalam artian maksudnya terjaga. Jadi kita juga jangan belak-belakan, misalkan kayak, wah anak ibu ini nggak bisa terus nih gitu kan, udah saya ajarin kok gitu aja nggak bisa gitu kan, ya itu nanti malah kita yang kena marah ya. Oke, kemudian apresiasi pencapaian anak bersama-sama. Nah kayak misalkan eh tadi kalau misalkan kita kasih feedback, oh anak bapak udah bisa ini gitu kan. Nanti tuh kayak, oh syukur ya gitu kan. Nggak sia-sia saya nyekolahin di algorithmics gitu. Oke, nah kemudian sebentar. Nah ini salah satu contohnya ya. Kayak misalkan ini sebetulnya saya ngambil random aja yang baru-baru aja gitu kan. Misalkan ini. Oh, I see. Saya kira nggak homeschooling, berarti memang lebih banyak waktu ya, Bu, gitu kan. Saya kemarin juga ngasih tugas ke Rain untuk melanjutkan tasnya, tapi tadi pas saya cek belum dikerjakan. Nah, terus kata ibunya tuh, oh oke Mister gitu kan. Eh, saya kira itu nggak ada tugas gitu kan untuk Rain gitu kan. Nanti saya jewer gitu, kata dia tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu macam-macam responnya. Nah ini juga bisa ya, kayak misalkan seperti ini gitu kan untuk feedback. Kayak misalkan kalau di kasus yang saya ini tuh, jadi si anaknya itu dia kayak dipush sama orang tuanya, tapi anaknya tuh passionnya kurang gitu. Nah, jadi kita sebagai tutor posisiin diri gimana sih supaya sinkron ke anaknya sama ke orang tuanya juga gitu kan. Jadi kelas tetap berjalan gitu kan, kelas tetap berjalan, dan kita ya tentunya pelan-pelan ya. Jadi meskipun ibaratnya anaknya ibaratnya nggak terlalu bisa, ya tetap aja masih bisa diajarin kok ya. Sekalipun misalkan dalam tanda kutip itu eh, kayak misalkan anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan saya juga pernah beberapa kali mengajar anak kebutuhan khusus. Jadi memang ada tantangannya sendiri. Oke. Nah, di sini kita akan lanjut aja ke principle of effective communication. Nah, tentunya untuk membuat komunikasinya itu lebih efektif dan proaktif, tadi kenali karakter orang tua ya. Apakah misalkan orang tua ini cenderung tidak terlalu banyak respon, atau bahkan tidak respon sama sekali, atau bahkan respon. Nah, kemudian jadwalkan komunikasi secara rutin. Nah, gunakan bahasa yang empatik dan juga membangun. eh Seperti ini ya. Jadi kan kalau misalkan yang jadwalkan itu ini ya. Jadi kayak misalkan kita ada feedback dari yang
Misalkan seminggu sekali itu kemudian atau misalkan tergantung eh, setelah selesai lesson baru dikasih misalkan ya itu tergantung jenis kelasnya. Nah kemudian ada juga yang 1 bulan sekali. Nah itu eh, jadi bisa dijadikan ajang untuk kita bisa komunikasi gitu kan secara rutin ya. Jadi kalau misalkan yang bingung banget nih sama obrolannya gitu kan, ini mau cari topik apa, itu kan bisa ya ditambahkan gitu. Nah, oke, yang ini untuk bahasa empatik, contoh misalkan hari ini hari ini anak ibu, gitu. Hari ini anak ibu menunjukkan kemajuan luar biasa dalam konsentrasinya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini juga feedback ya teman-teman. Meskipun ada feedback lain yang misalkan tentang hasil realnya misalkan ya. Nah, jadi bukan kayak misalkan tadi anaknya susah fokus bu atau anaknya kayak nggak bisa-bisa udah saya ajarin padahal gitu kan. Nah, jadi sedikit perbaiki aja kata-katanya gitu ya. Jadi lebih konstruktif gitu. Oke, kemudian dorong komunikasi 2 arah gitu. Nah, contohnya apa? Apa ada perubahan di rumah yang perlu saya ketahui, Bu? Misalkan contoh kita lihat nih anaknya itu nggak semangat, loyo atau apa, boleh ditanyain aja teman-teman. Kita konsultasi sama orang tua. Jadi itunya tuh diskusi jatuhnya ya. Jadi takutnya ada sesuatu yang memang berpengaruh gitu terhadap mental si anak. Misalkan contoh ada bully gitu kan, ada bullying di sekolahnya itu misalkan orang tuanya nggak tahu tapi memang ada sesuatu yang kita lihat kan itu bisa ngebantu juga gitu kan untuk mencari tahu. Oke, kemudian pilih media komunikasi yang nyaman bagi orang tua. Kalau misalkan memang biasanya itu chat di WhatsApp ya di situ aja teman-teman. Jadi jangan pakai misalkan Line dan segala macam. Kalau misalkan memang biasanya kan karakternya beda-beda ya. Ada orang yang misalkan suka pakai voice note. Nah, sir ini anak saya bla 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 gitu kan. Nah, terus ada juga yang memang full chat gitu. Ada yang misalkan ketika itu tanda komanya pakai titik semua, maklum orang namanya orang tua gitu kan. Nah, itu disesuaikan aja teman-teman ya. Oke. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan eh kita ingin memberikan feedback gitu kan. Jadi feedbacknya yang konstruktif meskipun ibaratnya anaknya itu nggak bisa, tapi kita bisa merangkai kata-katanya. Jadi supaya ibaratnya feedback kita masuk gitu, terus nanti jadi ada perbaikan di si anaknya melalui orang tua. Jadi nanti kita dibantu gitu. Nah, oke. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman berhasil, nanti tuh contohnya seperti ini ya, contohnya. Misalkan saya di sini bertanya gitu kan tentang gimana sih kalau misalkan cara untuk bikin dia senang atau misalkan eh maksudnya anaknya ya. Misalkan anaknya itu gimana sih karakternya gitu supaya saya lebih tahu gitu. Nah, nanti tuh dia bakalan ngasih seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman udah deket gitu kan, udah ngejalin hubungan, nanti kalian bisa hubungan komunikasinya tuh tektokan gitu. Jadi 2 arah, bahkan bisa sampai panjang gitu. Oke. Nah, kemudian yang keempat, going beyond feedback. Oke, di sini lebih dari sekedar memberi laporan nilai, jadi beri tips juga. Kayak misalkan ini kan untuk orang tua ya, kayak jadi boleh beri tips belajar atau parenting practice. Jadi bukan kita mengajari, tapi lebih kayak, oh ini ada tipsnya gitu kan. Boleh misalkan melalui status WA atau misalkan kalau grup itu dikirim aja videonya itu juga boleh ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan yang yang private itu justru lebih mudah sih kayak misalkan oh ini anaknya kekurangannya di sini boleh mungkin diberikan tips ini gitu kan. Oke, kemudian apresiasi kontribusi orang tua. Jadi ini penting ya, simple tapi penting. Ibu, terima kasih ya sudah mendampingi anak saat tugas kemarin. Itu dampaknya luar biasa terhadap pengajarannya. Jadi fokusnya itu berbeda gitu. Oke, kemudian libatkan jadi kalau misalkan ada proyek gitu kan, itu boleh jadi melibatkan apalagi kalau coding night ya. Coding night itu kan mereka kebanyakannya didampingi ya sama orang tua. Jadi
itu juga bisa jadi melibatkan contoh misalkan kita bikin game gitu yang melibatkan orang tua, kemudian kalau misalkan visual programming itu nanti bikin project yang mana si anak itu harus berdiskusi atau misalkan ngebantu anak orang tuanya gitu kan mengecek progres anaknya gitu, kemudian ceritakan perkembangan positif secara spontan gitu. Nah, di sini kalau misalkan yang perkembangan positif dikasih tahu aja. Contoh misalkan anaknya lagi ngejelasin, kita kan eh, nggak serta-merta fokus ke logiknya aja. Kayak misalkan public speaking, kemudian problem solving, kemudian analytical thinking, kemudian apa karakteristik yang lain yang mana bisa didapatkan di kelas itu bisa kita ceritakan gitu. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan eh untuk ngebuat orang tua itu berkontribusi gitu. Jadi di sini kalau misalkan kasusnya itu yang ini anaknya tuh memang kayak pemalas gitu kan. Jadi emang susah banget buat diarahin. Nah, itu bisa tuh. Jadi kita ngelibatin orang tuanya. Nah, ini kalau saya kasih ini aja. Jadi kasih tugas. Jadi bukan berarti malasnya tuh bukan berarti bodoh ya teman-teman. Justru dia itu karena memang udah tahu gitu. Jadi karena memang dia tuh pinter. Jadi kebanyakan ya kalau misalkan yang itu yang mereka udah pinter gitu. Yang saya temuin mereka memang agak malas ya. Jadi agak malas karena mereka udah tahu gitu. Jadi kasih insight baru atau kasih tantangan, cukup itu aja ya. Jadi nanti boleh dikasih case kayak gini. Nanti orang tuanya juga bisa ikut untuk memantau. Nah, ada juga kalau misalkan kita udah deket sama parents, nanti tuh bakalan report sendiri ya. Kayak misalkan di sini, morning Neil, ya ini pakai Python, jadi dia udah bisa nih bikin aplikasi katanya gitu kan. Nah, itu yang akan terjadi gitu kan. Kemudian yang ini juga eh, kalau misalkan kita kalau saya kan pengajarnya misalkan disuruh untuk ngebantu ya, ngebantu pada saat misalkan problem solving gitu. Jadi ketika anaknya lagi ngejelasin, ngebantu yang lain itu kalian potong aja videonya terus kasih gitu kan ke orang tua. Nggak harus selalu seperti itu, tapi kadang-kadang boleh dikirim. Nah, itu nanti jawabannya akan seperti ini ya. Jadi dia wah gitu kan mengejutkan sekali gitu. Nah, pokoknya seperti inilah. Oke. Nah, ini juga ya, kalau misalkan kalian sudah dekat dengan parents. Oke, terakhir, nah apa yang bisa kita lakukan gitu? Jadilah pendengar yang baik bagi orang tua. Jadi kalau misalkan dia cerita ya dengerin aja dulu, kemudian kasih feedback yang konstruktif gitu. Jadi jangan ngejudge meskipun kita tahu anaknya itu emang bener ya apa yang dikatain ibunya dia pemalas gitu. Tapi kita nggak usah ya, nggak usah bilang dia pemalas karena biarkan orang tuanya aja yang misalkan bilang kayak gitu gitu. Oke, kemudian tawarkan bantuan di luar sesi. Jadi kalau misalkan itu Pak atau Ibu, misalkan jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau misalkan jika nanti ingin konsultasi boleh ya chat saya gitu kan. Nah, kemudian sediakan ruang untuk diskusi terbuka dan santai. Ya, ini masuk ke poin yang nomor dua. Ini juga sama ya. Oke, kemudian jadikan orang tua sebagai partner, jadi bukan penonton. Karena ibaratnya kita kan kerjasama gitu kan untuk membuat anaknya itu bisa. Oke, jadi ini terakhir terima kasih. Menjadi tutor adalah menjadi mitra dalam perjalanan belajar anak. Kita tidak hanya membentuk murid, tapi juga menjadi bagian dari harapan dan perjuangan keluarganya. Karena kita nggak pernah tahu orang tuanya itu sesusah apa mencari uang dan kemudian seberapa besar impian mereka terhadap anaknya. Jadi mari kita selaraskan, jadikan sefrekuensi supaya goalsnya itu dapat gitu. Goalsnya sama. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, thank you Mas Neo. Keren banget materi yang dibawakan tadi dengan contoh-contoh yang nyata ya. Nah, ini langsung dilanjutkan Kak Kalisa dari tim data analytics Alku dan kita akan melanjutkan di Alku Coin ya. Langsung aja Kak Kalisa. Oke, thank you, Kak. Bentar. Nah, baik. Ini apakah suara saya aman? Aman? Oke. Aman. So, selamat malam ya semuanya. Semoga masih pada semangat, teman-teman.
Baik, jadi untuk materi hari ini sebenarnya nggak terlalu berat ya tentang platform engagement dan aku yakin pasti semuanya udah tahu karena setiap kali kita kelas atau setiap kali kita melakukan pelajaran pasti kita akses platform engagement gitu. Nah, cuman yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tuh adalah bagaimana supaya murid kita selama menjadi students di Algonova itu mereka tidak hanya sekedar mengerjakan tugas atau cuma datang di kelas lalu selesai, tapi kita juga ingin menekankan supaya mereka bisa berinteraksi gitu. Jadi masih selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kak Nil tadi bahwa pastinya kita ingin supaya murid itu ketika masuk di Algonova ada sesuatu yang berbeda yang bisa mereka peroleh atau yang bisa mereka capai. Nah, oke. Jadi di sini sebenarnya tanpa kita sadari ya, kalau misalkan student kita itu sering mengerjakan tugas atau sering mengakses platform, itu mereka bisa mengumpulkan achievement. Nah, tapi di sini saya akan fokus ke 4 topik aja. Yang pertama ada course. Nah, course itu pasti semuanya udah tahu ya, yang mana di situ ada berisi soal-soal yang akan diselesaikan oleh murid kita dari awal sampai lulus. Kemudian ada juga community. Community itu tempat di mana mereka bisa berinteraksi atau mencari teman. Jadi ibaratnya platform kita itu mirip sosial media kayak Instagram dan lain-lain, cuman bedanya mereka bisa berteman dengan murid-murid yang bergabung di Algonova. Oke, lalu ada juga laboratori. Kalau laboratori itu biasanya kalau kita ingin memicu supaya student kita membuat project. Jadi saat mereka sudah mendapatkan materi, terus mereka ingin challenge diri mereka, nah mereka bisa buat project di laboratori. Kemudian ada satu lagi nih yang unik, avatar. Oke, jadi di avatar itu mereka bisa custom profile mereka. Nah, di sini kita berinisiatif supaya achievement yang student kita kumpulkan itu nanti mereka bisa akumulasikan menjadi algo coin. Oke, tapi ini aku akan sampaikan bagaimana cara mengumpulkan achievement itu. Nah, jadi di bagian platform ini seperti yang sering kita lihat ya, akun student sama tutor itu hampir sama. Nah, kita akan fokus ke bagian profile. Jadi kalau kita klik profile, di sini ada avatar. Nah, kalau di avatar itu mereka bisa kayak custom profile mereka atau akun mereka. Jadi supaya mereka nggak bosan gitu ya, bisa nih ganti-ganti apa kayak akun mereka mau ganti karakternya atau mau ganti style rambutnya, style bajunya dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini ada fitur yang belum terbuka atau istilahnya masih kelok. Nah, kalau kita mau buka fitur ini, itu student kita harus mengumpulkan achievement-achievement tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah cara mengumpulkan achievement-nya itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita klik profile ini, di bagian bawah avatar ada achievement. Nah, achievement-nya sendiri itu nggak terlalu susah. Jadi sebenarnya tanpa mereka sadari tuh mereka secara nggak langsung sudah mengumpulkan achievement. Oke, jadi kalau kita scroll ke bawah, misalkan dengan menambahkan teman. Nah, jadi supaya murid kita nggak terlalu individualis gitu ya, mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya minimal teman dari satu grupnya gitu. Contoh satu grup itu kan maksimum 10 orang. Nah, mereka bisa bilang nih, kita berteman ya di ini di platform. Oke, dengan bertambahnya teman, nanti achievementnya bisa bertambah juga gitu. Terus kalau misalkan mau hal yang lebih positif lagi, kita bisa motivasi murid kita supaya mereka membuat project. Jadi ilmu yang sudah mereka peroleh itu bisa mereka tuangkan dengan project. Nggak perlu kayak project yang terlalu wah dulu, cukup kayak simple project gitu ya, yang penting ada hasil. Nah, kapan mereka publish project itu, terus mereka dapat komen atau dapat like dari teman-temannya, itu juga sudah mengumpulkan achievement. Oke, lalu ada juga nih, I'm different every day. Jadi yang ini itu kalau misalkan mereka ganti avatarnya setiap hari, nggak mesti setiap hari juga sih. Yang penting setiap kali dia mengganti avatarnya,
itu juga dia telah mengumpulkan achievement. Jadi cara mengumpulkan achievementnya itu tidak sesulit yang kayak, wah, aku harus melakukan ini dan itu. As simple as like they add a friends atau mereka membuat project atau mereka mengganti avatar. Itu sudah membantu mereka untuk mendapatkan achievement. Oke. Nah, ini aku akan kasih satu contoh, misalkan di community. Oke, di community ini kan biasanya murid-murid kita kayak ngecek project-project yang sudah dibuat oleh orang lain gitu. Nah, misalkan di Scratch, murid kita ambil kursus visual programming gitu ya. Terus mereka buka Scratch, oh ini ada game nih, punyanya siapa ya gitu. Nah, mereka bisa mainkan. Selain mereka mainkan, mereka juga bisa mendapatkan ide dari situ. Contoh kalau murid kita udah mau lulus kan biasanya diminta untuk buat project ya masing-masing. Nah, kadang ada murid yang kebingungan gitu, Miss, ini aku buat apa ya? Kayak kita bisa arahkan murid kita ke community. Oh ya udah kamu coba buka-buka community gitu. Di community ada banyak game, kalian bisa mainkan. Terus kalau misalkan kalian merasa kayaknya ini butuh ditambah fitur ini deh, atau kayaknya ini butuh diperbaiki yang bagian ini deh. Nah, itu bisa kalian arahin student kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terus kapan murid kalian sudah upload atau publish project mereka, kalian bisa arahin, biar teman-temannya pada semangat, ini di like ya, di like gitu, proyeknya di like atau kasih komen. Nah, nanti kalau misalkan mereka saling berinteraksi, itu achievementnya akan terakumulasi gitu. Jadi tujuannya sebenarnya di sini kita ingin supaya murid kita itu relasinya juga lebih luas. Apalagi mungkin anak Python ya, anak Python biasanya kan udah lumayan pendiam atau gimana gitu. Nah, ini adalah inisiatif kita supaya mereka at least saling mengenal teman-teman sekelasnya. Oke, pun kalau misalkan beruntung ya, mereka bisa mengenal murid lain dari negara lain gitu, selama masih menjadi student Algonova. Oke, lalu di bagian course juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan murid kita berhasil ya menyelesaikan tas-tasnya yang ini, yang ada nomornya, tas wajib, itu. Nah, itu achievementnya akan terkumpul juga. Oke. Jadi semakin banyak achievement yang mereka kumpulkan, nanti semakin banyak poin yang bisa mereka dapatkan. Nah, poinnya itu dalam bentuk chest. Chest seperti ini. Oke. Nah, misalkan ya, murid-murid kalian udah mendapatkan chest, tuh mereka bisa cek di bagian achievement. Jadi di achievement ini ada 4 bentuk chest, ada yang warna abu-abu, biru, kuning, dan ungu. Nah, tadi untuk memperoleh chest-nya itu dengan menyelesaikan tantangan-tantangan. Misalkan menambahkan teman, membuat project, mengerjakan tugas, atau kayak mendapatkan komentar dari orang lain. Tuh. Oke, mungkin ada yang bertanya juga gimana cara menambahkan teman. Nah, di bagian community, ini ada bagian search. Kita tinggal tanya aja, akunmu apa namanya? Contoh, misalkan Kak Galang, Virgian Galang. Nah, oke. Ini ada akunnya Kak Galang. Kita bisa add aja gitu. Let's be friends. Nah, nanti kalau misalkan udah berteman, achievementnya bertambah. Gitu. Atau pas kita lihat di community, lalu ada game yang menarik gitu ya. Misalkan gamenya ini siapa sih? Alma, Flappy Bird. Terus kita kayak penasaran, ini Alma gimana ya cara buatnya? Kita bisa tanyakan di komen. Gitu. Semoga aja mereka jawab ya. Nah, kita bisa tanyakan di komen, atau kalau kita ingin berteman juga bisa, tinggal klik aja profilnya, lalu add as friend, let's be friends gitu. Oke. Nah, jadi itu cara mendapatkan achievement teman-teman. Sama ada juga kalau misalkan kita jawab komentar, ini reply comment. Jadi kalian nanti bisa baca-baca ya. Ini ada reply comment. Jadi kalau ada seseorang yang komen project student kita, terus mereka reply atau mereka jawab, nah itu udah menambahkan achievement juga.
gitu. Ya itu Kak Hikmah. Oke, kita bisa mutualan ya. Jadi bukan hanya student, tutor pun bisa saling berteman di sini. Nah, baik. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau misalkan murid saya udah mengumpulkan chess, terus ingin menukarkan menjadi koin. Oke. Nah, jadi di sini nanti PPT-nya mungkin akan saya kirim juga. Setelah kita uji coba ya teman-teman, yang berlaku tuh hanya 3 chest. Yang pertama ada chest abu-abu, kemudian chest warna biru, dan terakhir chest warna kuning. Nah, kalau murid kita berhasil mengumpulkan 10 chest, nanti dia bisa tukarkan menjadi 20 koin. Kalau untuk chest warna biru, dia bisa menukarkan menjadi 30 koin. Lalu untuk chest yang warna kuning, dia bisa menukarkan menjadi 50 koin. Nah, caranya adalah nanti siswa kalian bisa melihat perolehan chess-nya di achievement tadi. Kalau misalkan sudah memenuhi nih ya persyaratan, nah dia bisa menyampaikan ke kalian sebagai tutornya. Lalu nanti tutor menyampaikan ke admin atau bisa ke channel AlgoCoin juga. Lalu nanti dari admin itu akan mencocokkan apakah benar chess yang diperoleh itu sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalkan udah sesuai, nanti kita akan menambahkannya ke akun students. Gitu. Oke. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Saya kembalikan ke Kak Galang. Oke, thank you Kak Lisa. Oke Oke. teman-teman. Oke, sampailah kita ke tahap pertanyaan ya. Nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau case-case yang mau dibahas. Gak ada yang nanya. Saya ada pertanyaan, Kak. Boleh, boleh Kiral. Jadi gini, Kak, mengenai fitur yang Algonova tadi yang ada kurs, ada Hall of Fame. Nah, kalau misalkan case-nya ya, anaknya nggak tertarik tuh sama itu, gimana ya? Apa gitu alternatifnya? Makasih. Oke, kalau misalkan ini pertanyaannya bagus ya. Kalau misalkan anaknya tidak tertarik, sebenarnya itu sebagai challenging juga sih untuk kita sebagai tutor karena mungkin nggak semuanya anak tiba-tiba excited gitu ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita memotivasi sedikit demi sedikit gitu. Nggak harus langsung di-push supaya anaknya mau, tapi kayak kita sampaikan gitu apa aja sih dampak positifnya. Misalkan kalau kalian mengerjakan kurs, nanti kalian bisa tahu gitu apa yang sudah kalian pelajari di materi pada hari tersebut atau misalkan laboratori. Eh, Oke, kalau kalian menggunakan laboratori, kalian bisa eh, tahu sampai mana batas kemampuan kalian. Pun kalau misalkan ada kendala, itu sampaikan aja ke tutor. Contoh ya. Jadi nggak mesti semua fiturnya itu harus dieksplorasi. Kita push sedikit demi sedikit. Apalagi kalau misalkan anaknya introvert, mereka nggak terlalu suka berteman dengan yang lain, oke kita push di bagian pengerjaan lessonnya atau di bagian laboratorinya, seperti itu Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ip. Oke, oke. Yang lain soal materi yang tadi juga boleh ditanyakan ya. Mau kita jadiin satu aja. Nggak cuma soal platform, soal materi yang tadi. Oke, nggak ada pertanyaan kayaknya. Oke guys, kalau nanti supaya serius tertarik iming-iming pakai Robux, target iming-iming pakai Netflix, Mobile Legends yang suka. Bener, boleh diiming-imingi pakai itu, tapi kalian pastikan itu kalian muridnya yang terdaftar di Algocoin 5.000 murid ya. Jangan yang nggak terdaftar di Algocoin diiming-imingin. Nanti nombok nanti. Lutar bisa dapet. Mau kak, Steam Wallet aku. Itu saya pernah jadi misinformasi. Jadi saya ketinggalan informasi yang mana itu ternyata studennya itu jadi yang terdaftar aja. Kalau yang awal kan diratain semua ya. Hmm. Nah, itu pas pergantian ke studennya yang terdaftar aja, saya
pas kelas pertama, oh nanti dapat ini, pas dicek kok nggak ada gitu kan. Pas tanya ke grup, kata Kak Khalisa, oh yang ada di list aja, waduh gitu kan. Ditagih lagi itunya tuh pertemuan berikutnya, Kak katanya mau dikasih algo koin. Ya udah, klarifikasi jadinya. Padahal udah dia. Student Oke. next level algo coinnya gimana Kak? Padahal udah ada algo coinnya gitu. Oke, ini untuk pertanyaan yang student next level ya. Kalau student next level, terus mereka udah redeem koinnya ya, itu masih bisa apa namanya, diberikan hadiahnya dengan catatan masih ada kreditnya. Tapi kalau misalkan kreditnya udah habis ya, kita nggak bisa ini juga teman-teman. Oke gitu ya. Jadi kalau nanti misal studentsnya lanjut ke next level, itu koinnya bisa diberikan hadiahnya. Kalau dapat pindah kelas, apakah masih dapat Kak? Algo Oke, oke. koinnya. Iya ya, selama studentnya ini Kak sudah redeem, jadi kalau studentnya sudah redeem itu pasti tercatat tercatat di sistem kami. Jadi oh iya ini juga kayak info untuk tutor ya, jangan ditandain atau jangan di mark studentnya. Soalnya kadang ada yang kelewat gitu, kirain udah kekirim tapi ternyata belum. Nah, Oke, misalnya kayaknya pertanyaannya Kak Renaldi ini mengacu pada perpindahan kelas ya. Jadi misal nih dulu kelas yang kelas enggak students itu per murid ya Kak. Jadi walaupun dia pindah-pindah kelas nggak ngaruh ya. oh, itu oke. Nah, Kalau nanti untuk ini bisa jadi masukan juga. Oke, ini aku tampun dulu ya Kak Rinaldi. iya ya, mungkin yang dimaksud contohnya misalnya di Algo PS ya. PS-nya itu terdaftar di Algocoin tuh. Habis itu yang kedua gabung ke grup yang kebetulan nggak ada Algocoinnya, kayaknya gitu. Atau kelasnya di merger gitu ya, kemungkinan atau gimana Kak? Oh, oke, I see. Mm-mm. Ini agak teliti juga sih, tapi as long kalau misalkan muridnya itu koinnya mencukupi, terus dia redeem sesuatu atau hadiah itu masih bisa, jadi masih layak untuk mendapatkan hadiah. Cuman mungkin selanjutnya kalau misalkan dia pindah ke kelas yang kelas itu tidak terdaftar di listu dan ya gak ada kesempatan lagi untuk dapat algo koin itu. Gimana Kak Linaldi, bisa dipahami tidak? Iya nggak bisa, tapi nanti efeknya lebih ke si studentnya merasa wah percuma dong, aku udah usaha sebanyak ini tapi kok nggak dapet apa-apa gitu. Oke, itu eh boleh diminta apa? Boleh dikirimkan aja ya nanti ya BO-nya Kak. Kalau itu lebih ke ini Kak, next Hmm. levelnya kayak misalkan di kelas VP bentar lagi dia next level ke RB Hmm. gitu. Nah nanti Oke, I takutnya see. di RB nggak terdaftar, padahal dia udah ngumpulin banyak. Oke. Gini Kak, jadi untuk murid yang misalkan udah sampai di next level, tahap next level kan biasanya koinnya udah banyak gitu ya. Nah, kita juga udah mempertimbangkan ke situ. Jadi kalau misalkan mereka sudah mengumpulkan koin banyak, terus menukarkan koin itu masih layak untuk mendapatkan hadiah. Cuman untuk next level selanjutnya, muridnya itu tidak bisa mendapatkan lagi. Oke oke bisa dipahami Kak. Oke. Oke oke. Oke soal tadi serius nggak ada yang nanya soal communication with parents. Oke kayaknya udah aman ya. Aku sum up aja guys biar kita nggak lebih dari sejam ya. Let's sum up ya. Jadi oh iya kita tadi belajar soal kultur bareng soal communication with parents. Yang pertama adalah yang disampaikan olehku tadi adalah kita parents itu datang ke algo itu punya persepsi, punya punya tujuan ya. Tujuannya apa? Kita harus menyamakan persepsi itu dengan nanya alasannya mereka mendaftarkan anak ke algo itu apa? Kita bisa bisa bangun itu. Apakah mereka pengen anaknya bisa game, pengen anaknya logiknya bagus atau apapun itu. Karena eh, mereka dengan mereka seperti itu lanjut atau tidaknya itu ditentukan oleh persepsi mereka, ekspektasi mereka yang akan terpenuhi atau tidaknya ketika belajar di sini. Yang kedua adalah eh, project
ketika kita memberikan feedback lewat kabinet, lewat kabinet per bulan itu hal yang bagus, itu hal yang benar ya, hal yang benar dan hal yang bagus. Cuma kita selain kita fokus pada progresnya, kita kasih hasilnya, project yang nyata yang udah dibuat sama muridnya. Jadi project yang nyata itu harus sudah dibuat sama muridnya dan kita infokan ke parents. Yang ketiga adalah gunakan bahasa-bahasa yang kiranya bisa dipahamin parents dan orang awam. Jadinya bukan bahasa-bahasa yang susah kayak library, habis itu kelas dan lain-lain. Lebih ke fokus pada apa yang sudah dipelajari murid dan murid sekarang bisa ngapain. Itu yang disampaikan ke parents dan bangun relation. Yang kedua yang disampaikan sama Mas Neil tadi adalah contoh-contoh nyata bagaimana kita membuat feedback, bagaimana kita kasih feedback, terus membangun communication with parents dengan menanyakan tentang perkembangan anak mereka, apa yang mereka sukai. Kita menjaga tata bahasa untuk tidak ikut mengatai anaknya malas. Kita kita menjaga komunikasi dengan selalu tanya, eh, kita mengucapkan terima kasih, selalu tanya bahwa apa apa yang jadi ekspektasi dan harapan parents itu, dan kita selalu menjaga communication itu. Nah, dan juga ada case dan contoh-contohnya dari Mas Nel sendiri tadi, dan dilanjut dengan Kak Kolisa tadi ada membahas tentang Algocoin dan bagaimana murid itu bisa menggunakan platform selain dengan course itu ada yang namanya achievement dan chest yang bisa dibuka sewaktu-waktu. Oke, semuanya sudah semua. Pengumuman adalah kita ada assessment bulan ini yang nantinya akan attach dengan QC juga. Jadi pastikan deadline-nya selalu pasti tanggal 15. Mengumpulkan sesudah tanggal 15 pastinya tidak akan dinilai. Dan kalian harus on time. Itu adalah deadline yang udah pasti valid, dan kumpulkan secepat mungkin. Kumpulkan playlist. Kita ada assessment, aku launch besok pagi assessmentnya. Jadi kita nggak kelabakan buat ngejar deadline karena assessmentnya aku launch besok pagi. So gitu semua, thank you semua udah hadir. 20 video Kak, yes 20 video atau semua kelas kalian. Oke, semua kelas kalian misalnya kalau kalian di bulan Maret April ini mengajar cuma 15 kelas, ya udah 15 itu aja. Jadi nggak harus 20 video, tapi kalau kalau kurang dari 20 ya udah kumpulkan semuanya saja yang kalian ajar. Oke, gitu guys. Thank you yang sudah join hari ini. Thank you, selamat malam dan selamat istirahat. Thank you Kak Kolisa, thank you Kak Neil. See you on the next Thank you, Kultur. Kak. Kita akan ada Oke, di thank you nasional. semuanya. Bye bye Oke, semua. Thank you. Terima bye-bye kasih Kak, semuanya. Terima dadah. kasih.